Nah, pada percobaan yang ketiga, kita akan melihat pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di mana bahan yang kita butuhkan di sini ada larutan Na2S2O3 0,1 molar, kemudian ada larutan HCl 0,1 molar. Nah, kemudian sedangkan alatnya kita butuhkan gelas kimia yang 250 ml sebanyak 2. Kemudian di sini ada gelas ukur 10 ml. Kemudian ada pembakar spiritus yang warna biru ini spiritus. Nah, ini namanya pembakar spiritus. Kemudian ada korek nanti untuk menyalakan pembakar spiritus. Ada termometer dan juga ada pembakar atau bunsennya, tempat pembakarannya. Yang terakhir ada stopwatch. Nanti kalau ada stopwatch di laboratorium kita bisa gunakan atau bisa gunakan stopwatch dari handphone. Kemudian juga ada kertas yang diberi tanda silang seperti ini. Nah, untuk praktikumnya kita akan mulai. Pertama kita lakukan adalah mengukur suhu dari larutan Na2S2O3 terlebih dahulu. Kita lihat suhunya berapa di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini suhunya adalah 26 derajat Celcius. Jadi di situ ada larutan merah, cairan merah, di situ akan menunjukkan suhu dari larutan berapa derajat. Setelah kita ukur suhunya, kita pindahkan gelas kimia berisi larutan Na2S2O3 ini ke atas kertas yang bertanda silam. Kemudian kita siapkan HCl 0,1 molar sebanyak 10 ml dan kita siapkan masuk ke dalam larutan Na2S2O3 bersamaan dengan kita memencet stopwatch yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini. Kemudian kalian amati berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat tanda silang pada kertas itu sudah tidak terlihat lagi dari larutan. Nah, kita stop ketika tanda X-nya sudah tidak terlihat dari atas larutan seperti ini. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampai tanda X tidak terlihat adalah 1 menit 9 detik 28. Nah, untuk yang percobaan yang kedua, kita akan melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi ini. Yang kedua, kita panaskan larutan Na2S2O3 menggunakan pembakar spiritus seperti ini. Kemudian kita panaskan sampai suhunya 10 derajat di atas suhu yang tadi. Tadi kita ukur suhunya 26 derajat Celcius. Jadi kita tunggu larutan ini sampai suhunya 36 derajat Celcius. Nah, kita lihat. Ya, bisa kalian lihat suhunya adalah 36 derajat Celcius. Setelah suhu sampai 36 derajat Celcius seperti ini, kita pindahkan gelas kimianya ke atas tanda X. Nah, kemudian kita siapkan stopwatch-nya. Dan kita pencet stopwatch-nya sambil kita menuangkan larutan HCl 0,1 molar.
Kita tunggu sampai tanda X pada kertas tidak terlihat lagi dari larutan. Ya, kita stop stopwatchnya ketika tanda X pada kertas sudah tidak terlihat lagi. Jadi pada percobaan yang kedua dengan suhu Na2S2O3 sebesar 36 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi hanya 30 detik. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika suhu suatu reaksi itu dinaikkan, maka laju reaksi dari reaksi tersebut akan menjadi lebih cepat. Ya, pada percobaan yang keempat, ini kita akan membuktikan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi, katalis seperti yang kalian tahu, katalis adalah zat yang mempercepat suatu reaksi, di mana dia membantu suatu reaksi itu mencapai titik atau energi aktivasi lebih cepat. Dan katalis ini tidak ikut bereaksi, jadi nanti di akhir dari reaksi, katalis akan kembali lagi ke wujud yang semula. Nah, pada video kali ini atau pada percobaan yang keempat ini, kita akan membuktikan mana yang bertindak sebagai katalis. Jadi nanti kalian akan melihat zat mana yang nanti akan bertindak sebagai katalis di antara dua zat tersebut. Nah, kemudian alat dan bahan yang kita gunakan, untuk bahannya kita membutuhkan H2O2 5%. Kemudian di sini ada larutan FeCl3, kemudian di sini ada larutan NaCl. Nah, sedangkan alatnya di sini kita membutuhkan gelas ukur 25 ml. Kemudian di sini ada 3 gelas kimia yang akan kita gunakan untuk reaksi dan juga pipet yang kita gunakan untuk mengambil bahannya. Nah, yang pertama kalian harus mengisi dulu pada tabung atau pada gelas reaksi 1, 2, 3 dengan H2O2 5% ini sebanyak 25 ml. Jadi pada tabung gelas yang pertama dan kedua sudah saya isi H2O2 5% sebanyak 25 ml. Nah, ini tabung gelas yang ketiga saya isi sebanyak 25 ml H2O2 5%. Belum. Kemudian pada gelas kimia yang pertama kita tambahkan dengan NaCl 0,1 molar sebanyak 10 tetes. Kemudian pada gelas kimia yang kedua, kita tambahkan juga FeCl3 sebanyak 10 tetes juga. Nah, sedangkan pada gelas yang ketiga tidak kita tambahi apapun. Jadi kalian bisa lihat bagaimana reaksi berjalan. Nah, bisa dilihat bahwa pada tabung yang kedua ini terdapat gelembung-gelembung yang sangat banyak, jadi reaksi berjalan sangat cepat. Sedangkan pada tabung yang pertama yang kita tambah NaCl tadi, itu tidak terjadi apa-apa, jadi tidak terjadi reaksi sama sekali, tidak terlihat adanya gelembung. Sedangkan yang tabung atau pada gelas yang ketiga ini tidak ditambah apapun, juga tidak terjadi reaksi apa-apa seperti itu. Jadi bisa kalian lihat bahwa yang bertindak sebagai katalis adalah FeCl3. Ya, demikian demonstrasi yang saya lakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini. Silahkan kalian kerjakan untuk membuat laporan dari praktikum yang saya lakukan. Jadi ini untuk sebagai bahan penilaian keterampilan kalian. Nanti petunjuknya akan saya upload di Moodle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.